Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Arumningsih. Jadi di sini akan menyampaikan materi tentang pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Nah, definisi pengukuran kinerja keuangan itu sendiri merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria sebelumnya. Itu menurut Mulyadi 2001. Untuk tujuan pengukuran kinerja keuangan itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, dan yang ketiga mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas. Lalu untuk penciptaan nilai itu sendiri, tujuan utamanya dari organisasi berorientasi laba adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menolak beberapa batasan seperti penyesuaian dengan hukum dan perhatian yang memadai untuk karyawan, konsumen, dan pemegang saham lainnya. Baik, penjelasan lebih rincinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja tindakan pasar. Nah, salah satu cara untuk mengukur perubahan nilai adalah dengan menggunakan pengukuran pasar dari kinerja yang didasarkan pada perubahan nilai pasar atau perusahaan. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari kinerja tindakan pasar. Yang pertama, memberikan indikasi langsung terhadap perubahan nilai perusahaan. Maksudnya itu adalah pengukuran pasar memiliki daya tarik yang kuat karena secara relatif memberikan indikasi langsung terhadap perubahan nilai perusahaan. Yang kedua, memiliki karakteristik yang dapat dimengerti, efisien, tepat, akurat, dan objektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterbatasan. Nah, di dalam pengukuran pasar memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya itu, yang pertama, pengukuran pasar terkendala masalah pengendalian, di mana pengukuran pasar dapat dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa manajer puncak dalam organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan yang penting. Yang kedua, nilai pasar tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, pengukuran pasar berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Maksudnya itu, pasar tidak selalu memberikan informasi baik mengenai rencana perusahaan dan prospeknya, baik itu berupa aliran kas masa depan maupun resikonya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Suci Ramawati ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari pengukuran berbasis akuntansi. Baiklah teman-teman, di sini keunggulannya ada 4. Yang pertama itu ada laba dan keuntungan akuntansi ini dapat diukur secara ketepat waktu. Jadi maksudnya tepat waktu itu secara relatif, tepat dan objektif. Jadi ketepatan waktu itu seperti presisi dan objektivitas itu semua penting untuk kualitas dari pengukuran yang kritis. Selanjutnya yang kedua ini ada dibandingkan dengan besaran yang lain. Jadi besaran yang dapat diukur dengan tepat dan objektif. Selanjutnya yang ketiga ada pengukuran akuntansi ini biasanya dapat dikendalikan lebih besar oleh manajer keuangan yang sedang mengevaluasi dari kinerja tersebut. Selanjutnya yang keempat ada pengukuran akuntansi ini merupakan pengukuran yang dapat dimengerti. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai pengukuran akuntansi kinerja. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai keunggulannya, dan saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan pengukuran akuntansi kinerja tersebut. Nah, ada beberapa alasan mengapa pengukuran laba akuntansi gagal untuk merefleksi pendapatan ekonomi secara sempurna. Banyak hal yang mempengaruhi laba akuntansi tetapi bukan pendapatan ekonomi, dan begitu sebaliknya. Nah, di sini keterbatasan dari pengukuran akuntansi kinerja tersebut ada beberapa. Yang pertama itu sistem akuntansi adalah sebuah sistem berorientasi pada transaksi. Kedua itu laba akuntansi sangat tergantung pada pilihan metode pengukuran. Salah satu contohnya itu seperti pilihan akuntansi depresiasi atau metode garis lurus yang dibandingkan dengan akselerasi. Nah, metode ini seringkali membutuhkan beberapa penilaian seperti dalam contoh mengenai jangka waktu penyusutan aset. Lama umurnya biaya beberapa tahun akan berpengaruh pendapatan laba akuntansi selama tahun tersebut. Nah, yang ketiga itu
laba akuntansi diturunkan dari aturan pengukuran yang seringkali memiliki bias konservatif. Contohnya itu aturan akuntansi mendefinisikan kriteria yang ketat dan harus memuaskan sebelum pendapatan dapat diketahui atau dapat dikaitkan dengan laba, serta biaya untuk aset tidak terwujud biasanya dibebankan dengan segera. Nah, yang keempat itu perhitungan laba mengabaikan beberapa nilai ekonomis dan nilai perubahan yang dirasakan oleh akuntansi tidak dapat diakui secara akurat dan objektif. Nah, yang kelima, laba merefleksi biaya modal yang dipinjam atau melalui pengurangan bunga, tetapi mengabaikan biaya dari modal ekuitas. Yang keenam itu ada laba akuntansi mengabaikan resiko dan perubahan pada resiko. Dan yang terakhir, yang ketujuh, gambaran laba juga berfokus pada masa sebelumnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Pertiwi dari kelompok penyaji ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang miopia investasi dan miopia operasi. Sebelumnya kita ketahui dulu apakah itu miopia. Miopia dalam akuntansi ini sendiri adalah bias atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam melakukan penilaian kinerja karena terlalu fokus terhadap permasalahan yang seperti ini. Biasanya sering terjadi pengukuran kinerja dalam sebuah perusahaan biasanya dilakukan dalam per semester atau per tahun. Penilaian kinerja ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan sasaran yang sudah ditetapkan atau belum dengan target-target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui apakah perusahaan ini sudah mencapai sasaran atau tidak, maka perusahaan itu melihatnya dari laba yang diperolehnya, dan laba itu kita bisa lihat pada laporan keuangan di posisi laba rugi. Selain itu juga ketersediaan kas yang ada di perusahaan juga menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerjanya itu sendiri. Jadi apabila tidak ada kas dalam sebuah perusahaan seperti piutang yang tidak dapat ditagih dan laba yang tidak bisa dicairkan, maka itu tidak menjadi pengukuran yang baik bagi sebuah perusahaan. Maka apabila suatu perusahaan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka kinerja suatu perusahaan dianggap tidak baik karena tidak memenuhi target yang ada. Padahal akan lebih baik jika perusahaan fokus terhadap hal yang ada atau aset yang ada tanpa mematok suatu laba yang diinginkannya. Terutama perusahaan bisa terus mengembangkan aset yang tidak terwujud seperti nama baik, hak cipta, dan hak paten yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya. Jadi contoh di sini yang menjadi penghalang untuk pengukuran kinerja itu sendiri adalah contohnya sebuah perusahaan manufaktur. Dia ingin mengembangkan sayapnya ke perusahaan dagang yang memproduksi barang-barang elektronik. Sedangkan kita ketahui sendiri untuk perusahaan elektronik itu sendiri telah banyak perusahaan yang berkembang pada sektor-sektor tersebut. Tentunya dengan merek-merek yang sudah mendapat tempat di hati masyarakat dan sudah mengetahui kualitas dari produk itu sendiri. Dan jika perusahaan manufaktur itu ingin mengembangkan, akan melakukan
tahapan-tahapan yang tentunya akan memakan biaya banyak. Proses yang dilakukan jika perusahaan itu ingin mengembangkan atau meluncurkan suatu produk, maka dia harus melalui tahapan-tahapan untuk meluncurkan suatu produk tersebut, dari perencanaan, penciptaan produk, dan nantinya akan dilakukan promosi untuk memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Nah, untuk kegiatan promosi ini sendiri pastinya akan memakan biaya yang lumayan banyak. Maka dari itu perusahaan seharusnya tidak menerapkan strategi ini untuk penilaian kinerja untuk mencapai target suatu perusahaan. Miopia investasi ini mempunyai dua permasalahan, yaitu dalam pengukuran akuntansinya tentang bias konservatif dan ketidakpastian terhadap aset tidak berwujud. Selanjutnya yaitu miopia operasi yang umumnya disebut dengan shipping breaks and other tricks, adalah praktik peningkatan laba dengan menghancurkan goodwill. Sepertinya miopia operasi ini terbalik antara dari miopia investasi ini sendiri. Miopia investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan investasi yang bergerak di bidang investasi yang nantinya mempunyai target dan laba tertentu. Sedangkan miopia operasi ini dilakukan oleh perusahaan dagang dan jasa dengan mengedepankan operasional suatu perusahaan. Mungkin sampai sinilah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ayu Meli Wayuni. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, ukuran kinerja berdasarkan ROI. Nah, apa itu ROI? ROI ini bermanfaat untuk menghubungkan kinerja pada berbagai tingkat organisasi dan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja divisi. Nah, ROI itu sendiri rumusnya profit per investasi. Nah, maksudnya di sini mencari keuntungannya yaitu rasio dari laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi dibagi dengan investasi yang ada di dalam divisi tersebut. Nah, ada beberapa masalah yang disebabkan dalam pengukuran ROI, yaitu ada suboptimasi dan sinyal kerja yang menyesatkan. Nah, apa itu suboptimasi? Suboptimasi itu posisi di mana mendorong manajer membuat investasi yang membuat divisi mereka itu terlihat baik meskipun tidak sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan. Nah, untuk sinyal kerja yang menyesatkan itu di mana posisi atau kondisi nilai aset yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan tidak menunjukkan nilai sesungguhnya. Selanjutnya yaitu adalah pengukuran sisa pendapatan sebagai masalah yang tepat atas pengukuran ROI. Dalam sisa pendapatan dihitung dengan menggunakan dari laba biaya modal untuk aktiva bersih terikat dalam investasi. Modal ini dikenakan tarif sama dengan biaya rata-rata tertimbang dari korporasi modal. Secara konseptual, argumen dapat dibuat untuk menyesuaikan tingkat modal biaya untuk resiko investasi pusat, sehingga membuat sistem pengukuran kinerja yang konsisten dengan sistem penganggaran modal. Namun, survei yang luas terakhir dari manajemen praktik menemukan bahwa penyesuaian ini dibuat oleh hanya 19% dari perusahaan yang menggunakan sisa pendapatan. Mengukur sisa pendapatan memang memecahkan masalah suboptimisasi. Di residual biaya, pendapatan dapat dilakukan sama dengan memutuskan tingkat pengembalian investasi perusahaan. Dengan demikian, mengukur bisa pendapatan memberikan investasi manajer pusat semua insentif identik dengan berinvestasi terlepas dari tingkat pengembalian yang berlaku di pusat-pusat tanggung jawab mereka. Untuk rumusnya itu disebut dengan EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang total modal dimodifikasi X biaya rata-rata tertimbang modal. Untuk EVA itu kepanjangan dari Economic Value Added yang menggabungkan beberapa modifikasi standar akuntansi modal dalam ukuran pendapatan jenis jasa. Dan untuk kesimpulannya,
Dari semua pembahasan tersebut, tujuan utama dari manajer untuk keuntungan perusahaan adalah harus memaksimalkan pemegang saham atau nilai perusahaan yang merupakan jangka panjang berorientasi pada konsep masa depan. Dan untuk keuntungan akuntansi jangka pendeknya, langkah-langkah kembali memberikan indikator pengganti dari perubahan dalam nilai perusahaan. Untuk masalah suboptimisasinya, bentuk lain dari perpindahan perilaku disebabkan terutama oleh pengguna akuntansi berbasis ROI jenis tindakan. Dan sekian dari penjelasan kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.